Oke, Novega BKKBN. Salam jumpa lagi bersama saya, bersama tim podcast MPC BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Di hadapan saya sudah ada narasumber. Langsung ya. Ya, orangnya ganteng. Anak Makassar. Ya, coba Bapak Safi Ma'ruf. Saya panggil Api. Coba Bro Api ceritakan dulu. Kisah hal ihwal kenapa sampai ada di Sulawesi Tengah, anak Makassar jauh-jauh merantau kemari, ya. Bagaimana? Kalau dari awal kerja di BKKBN sebenarnya nggak ada kepikiran bakal bergabung dengan keluarga. Bisanya anak Makassar besar bilang enggak ada. BKKBN ya. Oh, iya. Karena waktu itu memang Iya. untuk menjadi minat menjadi pegawai negeri sipil sebenarnya dari awal tuh nggak ada terbersit di pikiran saya Pak Anto. Enggak ada. Hanya saja ya mungkin karena faktor orang tua ini PNS ya berdua, terus mungkin ingin melihat salah satu anaknya menjadi PNS ya demi orang tua lah kita bahagiakan, kita daftar. Ya alhamdulillah rezekinya mungkin di BKKBN ya pada saat itu, dan alhamdulillah kalau saya perhatikan pada saat penerimaan CPNS BKKBN waktu itu ya lumayan bagus. Saya berusaha melepaskan pikiran-pikiran saya dari citra-citra buruk perekrutan PNS, bahwa PNS itu harus kita memiliki modal yang besar, dana yang besar untuk bisa masuk. Karena, bisa bayar begitu. Iya, betul kan. Oh, jadi bagusnya di situ. Iya, jadi saya kemarin mantap. berusaha menghilangkan pikiran-pikiran itu kan. Iya. Saya nggak punya duit ini harus, tapi ya karena mungkin rasa ingin membahagiakan orang tua, supaya ingin melihat anaknya juga ada mungkin yang berhasil, karena saya kan 6 bersaudara ya Bang. Dan mungkin ya satu-satunya PNS dan alhamdulillah saat itu saya diberi rezeki bisa lulus. Dan jujur waktu daftar PNS orang tua saya itu nggak tahu, baru saya beritahu ketika mau berangkat ke Palu 1 hari menjelang berangkat. Jadi proses menjadi PNS itu kan proses pendaftarannya panjang ya, dari pertama chat, mendaftar, seleksi berkas, lulus, ujian, ya. Itu lulus gedung pertama itu saya nggak beritahu juga, karena takut ketika lulus SKD pertama itu nanti nggak lulus SKB-nya, takutnya mengecewakan kan. Karena sudah lulus tahap pertama tiba-tiba jatuh, takutnya mengecewakan. Jadi nantilah setelah finish di akhir baru kita beritahu. Dan setelah saya dapat telepon dari pusat, itu pun kemarin saya terus terang berharapnya tetap ditempatkan di Makassar. Karena pilihan pertama pasti tetap Makassar. Karena kita mau ya dekat dengan keluarga kan. Hanya saja waktu itu kita dikasih kesempatan untuk memilih tiga tempat. Jadi saya pilih pertama tuh di Sulawesi Tengah Selatan. Terus mencoba memilih yang terdekat ya, Sulawesi Tengah. Terus yang ketiga pilih Kalimantan Barat yang agak jauh lah. Mungkin jadi saya berpikir mungkin di sana peminatnya sedikit ya. Peluangnya lebih ada. Jadi peluangnya lebih ada. Ada strategi juga Pak. Tapi ternyata ya pas ditelepon ya saya ditempatkan di Sulawesi Tengah. Tapi saya terus terang cukup bangga di sini dan senang sekali dengan suasana kota Palu yang jauh lebih tenang ya dibanding di Makassar. Mungkin kalau kita orang kota sudah lama di sana mungkin sedikit jenuh ya dengan kesibukan orang di sana, kepadatan penduduk. Palu ini jauh lebih, masyarakat juga lebih majemuk ya, banyak dari Jawa. Termasuk di kantor ini sendiri banyak sekali orang-orang dengan suku yang berbeda. Jadi saya cukup senang lah di sini. Tapi entahlah apakah nanti bisa balik ke Makassar apa enggak ya, saya nggak tahu juga. Baik, itulah pemirsa sepenggal kisah. Baik, Bang Api. Di sini sudah berapa lama, Bang? Waktu itu penerimaan tahun 2015. Jadi saya di BKKBN 2015. Iya, jadi alhamdulillah. Itu di mana, Bang? Ditempatkan. Oh, pertama kali ditempatkan. Iya.
Panto tahu sendiri lah, kita kan partner. Jadi Kita partner sama-sama. saya pertama kali di BKKBN tahun 2015 Iya. langsung masuk itu di sub bidang Hubalila. Di Hubalila. Kita sama waktu itu. Jadi Kita ini sama kita partner. mabuk perjalanan. Kita partner, saya itu partner, kita partner sejak pertama bersama Ibu Maria Magido ya. Bersama Ibu Maria Magido dan Sama-sama turun iya, ke lapangan. Jadi kalau waktu itu ya memang kita banyak ke lapangan ya, Bante, banyak ke lapangan. Merasakan nikmatnya perjalanan sampai mabuk-mabuk. Mungkin Minta banyak foto. aib ya. Mungkin banyak hal-hal memalukan pada saat saya pertama kali Bukan, masuk. Pak. Tapi maksudnya memang seperti itulah karena dari awal kita tidak terbiasa Ya, mungkin betul. kerja di lapangan begitu masuk di BKKB dengan segudang pekerjaan, akhirnya sekarang sudah mulai terbiasa. Terbiasa kerja keras, Kalau- kerja cerdas. Jadi ya kemarin memang itu ya kendala saya pertama kali di sini karena ternyata kita sering turun ke lapangan, Iya. tapi saya sendiri nggak kuat dengan naik mobil. Nah, itu jadi masalah saya kemarin. Jadi pertama kali itu saya ingat sekali Pak Anto bawa ke Parigi bersama Ibu Maria Bagindo. Itu kita PP ya, hadapi yang namanya kebun kopi yang begitu luar biasa itu pergi muntah pulang muntah ya. Bedanya memang keren. Bedanya Sulawesi Tengah ya begitu. Cuman karena waktu itu kan saya masih baru Pak Anto, jadi Betul. ini anak baru malu-maluin amat ya. Jadi nah, itu yang Tapi, saya nggak pernah lupa sebenarnya itu. Tapi saya bersyukur waktu masuk, alhamdulillah saya sama Pak Anto orangnya sangat welcome ya, humble sekali. Ada banyak bola-bola membantu saya, mau dikasih. banyak membantu saya nih Pak Anto ini. Jadi bisa katakan salah satu orang berjasa lah yang membimbing saya di kantor ini ya Pak Anto Aprianto Asik. Pak. Ini acara pemujian atau gimana? Ini acara pemujaan gitu. Oke, Pak Hafiz. Sebentar aja terakhir. Siap. Gua nggak pernah ditraktir lagi saya. Jangan mentang-mentang udah pindah saya. Ekonomi seret. Anggaran dikat. Biasanya pagi-pagi nasi kuning. Itulah anggaran, pemotongan anggaran. Berarti kita pakai anggaran ya kalau makan. Jadi kemarin-kemarin pakai anggaran. Bukan pakai anggaran. Perjalanan dinasnya sudah kurang kan kita ada uang saku. Buat dinas, jadi Pak Anto ini setiap dinas habis panas dapat uang harian. Wah, saya Tapi dibawa bukan di makan. situ kan. Intinya kan bukan di situ. Kita kan bagaimana kita bekerja menyumbang pikiran tenaga terhadap kemajuan program. Oh iya. Nah sekarang kan ini Bro Api sudah di kepegawaian. Iya. Nah sekarang apa yang dikerjakan di sana? Iya. Waktu itu saya juga kaget juga Pak Anto. Sudah nyaman di Hubalila ya. Nah, Sama Pak Anto nggak sampai setahun kita sama Pak Anto. tidak sampai Nggak 1 sampai. tahun. Jadi Kita urus lini mungkin lapangan. waktu itu masih Pak Kus ya, Pak Kus. Tiba-tiba dapat SK mutasi, saya menggantikan teman ya. Ya. Dari situ mengganti tiba-tiba disimpan di kepegawaian. Jadi kepegawaian dan hukum ini memang beda. Beda jauh. Beda kalau yang dikerjakan tiap hari itu cukup berbeda dengan di bidang-bidang. Karena kita ini di kepegawaian kebanyakan berhubungan dengan manusia ya, mengerjakan hal-hal yang Naik terkait pangkat, karir, karir. kesejahteraan bahkan yang paling banyak kita Angkat kerjakan. kredit PKB. Iya, sehingga tekanannya ini jauh lebih banyak ke manusianya itu sendiri, sehingga tekanan itu kita bisa saja kalau kita kebanyakan baper di kepegawaian itu berbahaya juga Pak. Bahaya baper. Iya, Baper itu Karena- bahaya juga. kalau saya perhatikan memang Iya. di kepegawaian ini Tantangannya lebih ada. tantangan sih semua di bidang pasti ada tantangan sih. Cuman yang kadang saya rasa berat itu karena Ya. kita di satu sisi ingin harus membuat setiap pegawai ini senang misalnya Ya. tungkinnya harus
tidak ada masalah. Iya, termasuk saya juga. Tidak Masalah terus. Karirnya harus bagus. Harus bagus, Naik ya. pangkatnya harus bagus. Iya. Nah, jadi kalau ada saja permasalahan kepegawaiannya bermasalah, itu bisa mereka menuntut ke kita. Menuntut. Itu bedanya kita di kerja di program mungkin sama kerja di kepegawaian. Jadi tekanan manusia ini luar biasa, jauh lebih berat menurut saya. Lebih berat. Jadi aura pekerjaannya itu berbeda juga mungkin. Dari iya. waktu di advokasi dari Hubalila ke Jadi kalau kepegawaian. Perbedaan mendasar sih ya, kalau kemarin kan kita di Walila kebanyakan berhubungan dengan operasional ya, kegiatan-kegiatan di lapangan. Iya. Nah saya di kepegawaian sekarang kebanyakan justru kebanyakan di kantor mungkin ya, Di kantor. komputer, mengerjakan yang berbau hal administratif itu mungkin yang paling berbeda. Ada ya. orang yang mau naik pangkat. Iya, pokoknya banyak lah sebenarnya kenaikan pangkat, penerimaan tunjangan kinerja. Nah ini yang sensitif, ini yang kadang kita dari kepegawaian sering terima komplain-komplain dari kabupaten kota. Iya. Jadi kalau yang namanya juga nyangkut duit ya, Pak Andre. Iya. Dipotong sedikit nih Maksudnya dipotong apa ini, Bro? Eh, Pungli jadi, atau dipotong ini kan tukin kita kan itu berdasarkan capaian kinerja kita tiap bulan ya. Oh, jadi bukan pungli. Bukan. Oke. Jadi tapi klarifikasi. Bukan pungli. Nanti kita bahas yang mengenai pungli-pungli itu. Oh, berarti. Jadi kalau dibahas tersendiri. Remunerasi ya, Iya. ini kan kita kerjakan tiap bulan untuk ini sebagai tunjangan kinerja, ASN ya. Nah, kita bersyukur dapat tungkin tersebut dengan masing-masing grading yang berbeda-beda. Hanya saja ketika di akhir bulan atau setelah penghitungan tungkin ini ternyata banyak pegawai mungkin yang dilakukan pemotongan karena ada yang tidak tercapai kinerjanya. Nah, kadang mereka tidak sadar dengan itu dan tiba-tiba komplain ke kita, kenapa? Protes dipotong ini. Iya. Jadi ini yang kadang juga kadang teman-teman juga merasa di pegawai juga merasa, aduh kenapa sih seperti ini, kan sudah jelas ini kita ada indikator kinerja, ada pemotongan seperti ini. Hanya saja ada mungkin aturan-aturannya. teman-teman di kabupaten belum terlalu paham, merasa bahwa tungkin itu sepenuhnya milik hak kita, padahal tidak seperti itu. Maksudnya teman-teman di kabupaten ini siapa? Oh, maksudnya mungkin Pegawai OPD. sebenarnya bukan cuma di kabupaten, tapi di sini pun kadang pantau kan biasa juga. Pemotongan mungkin. Kalau ada yang dipotong kan biasa langsung bukan protes sih, mengklarifikasi. Mungkin kita kan ada pegawai juga di kabupaten kota, itu teman-teman di lapangan. Nah kemarin itu pantau kan waktu saya pertama di kepegawaian itu kan penyuluh kami belum masuk. Iya, belum jadi bagian. Oh iya, nanti kan ada inflasi itu tahun berapa tuh inflasi? Itu peralihan. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2000 berapa ya? Tentang pemerintahan daerah. Oh iya. Itu untuk pejabat fungsional penyuluh KB itu dialihkan menjadi pegawai vertikal pegawai BKKBN. Ya. Secara administrasi kepegawaiannya itu memang di BKKBN vertikal, tetapi pendaya gunaan itu tetap di kabupaten kota. Nah, itulah yang menjadi kendala kita juga di kepegawaian, karena kita banyak sekali pegawai di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar di 13 kabupaten kota, tetapi secara organisasi BKKBN kita tidak sampai ke kabupaten kota. Nggak sampai. Kita cuma sampai program provinsi, sehingga kita harus memperkuat kerjasama juga dengan dinas-dinas PDKB terkait kepegawaian penyuluh KB kita. Nah ini yang terus terang kalau saya perhatikan kita masih tumpang tindih di situ, banyak masalah-masalah. Iya, karena kebanyakan penyuluh KB maunya langsung ke kepegawaian provinsi, apalagi menyangkut masalah kesejahteraannya mereka, karirnya mereka. Jadi mereka nggak mau setidaknya dulu berkoordinasi ke PDKB supaya itu juga bisa
menghormatilah bahwa selaku instansi iya, pembina di kabupaten. selaku pendaya guna di sana ada OPDKB. Ada OPDKB. Jangan karena merasa sudah menjadi bagian BKKBN saja administrasi sehingga OPDKB ini tidak dianggap. Itu pesan saya juga sih untuk teman-teman penyuluh KB supaya sistem peralihan ini tidak merubah situasi yang kemarin sebelum peralihan. OPDKB tetap bagian dari mereka, tetap menjadi bagian pembinanya mereka di kabupaten kota. Gitu. Seperti itu. Oke bro, ini dari sejak di kepegawaian mengurusi administrasi kepegawaian itu dengan segala masalahnya banyak yang protes begitu. Iya. Termasuk saya juga biasa sering datang mengklarifikasi lah, tidak memprotes. Iya. Itu ada ndak yang sampai maksudnya sampai di luar koridor begitu? Ada yang mungkin sudah sampai ke rumah datang mengganggu sampai tengah malam atau bagaimana? Ada ndak yang agak sudah lebih dari batas begitu? Jadi memang kalau salah satu keluhnya saya mungkin ya di kepegawaian kemarin juga itu karena waktu awal-awal peralihan memang kami juga tenaga di kepegawaian itu kurang sekali. Saya hanya berdua sama Pak Heri ya. Pak Heri. Sama berdua sama Pak Heri. Pak Heri pun sekarang sudah pindah. Nah saat di awal-awal itu dengan jumlah penyuluh KB yang lumayan banyak ya 356 waktu itu. Kami hanya menghandle 2 orang dan sehingga pelayanan kepegawaian kita kepada penyuluh KB ini tidak hanya tidak hanya batas jam kerja. Jadi banyak kali penyuluh KB itu suka menelpon menanyakan tentang penghasilan mereka, gaji mereka, tungkinya mereka itu bahkan sampai tengah malam Pak Anto. Itu sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Mau tidur begitu telepon dulu. Malam, tanya kabar. Jadi ya itu juga sebenarnya cukup mengganggu juga ya. Tapi karena ya itu tadi yang saya bilang Pak Anto ya. Karena ini menyangkut masalah nasib ya, masalah kesejahteraan. Jadi kita pasti akan rasa ingin tahu, rasa ingin mendapatkan informasi itu ingin cepat, sehingga kadang teman-teman juga tidak mengenal waktu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ketiga, teman-teman penyuluh KB juga sudah mulai kita sampaikan dan mereka juga sudah mulai jarang lah untuk sekarang ini menelpon sampai tengah malam gitu. Tapi itu dengan istri bagaimana? Itu aman enggak? Nah itu. Jadi PLKB yang halo Papi, apa kabar gaji saya? Sebenarnya ya istri kemarin sempat curiga. Ada efek begitu. Karena yang nelponnya tengah malam. Nelpon tengah malam. Apalagi kalau yang nelpon nomor baru kan? Nomor baru. Terus kadang saya nggak mau angkat, loh kok udah diangkat? Apalagi mungkin yang penyuluh yang cewek-cewek begitu. Tapi kan saya sudah jelaskan juga kan. Dijelaskan juga. Jadi posisi saya kan sekarang banyak berhubungan dengan orang-orang pegawai. Saya berhubungan dengan orang banyak. Berhubungan maksudnya berhubungan kerja ya. Hubungan kerja. Ada berhubungan di luar dari itu, tetap harus tetap pada koridor. Ya, koridor. Sebenarnya ya salah satu mungkin yang godaan sebagai ASN yang mungkin ya Panto ya. Karena kita banyak berhubungan dengan manusia ya tentu kita banyak kenal dengan orang-orang baru. Sehingga harus lebih jaga diri lah baik-baik supaya di jangan juga tetap tenang, terbawa emosi. Itu kalau ada yang mungkin bandel-bandel diurus, jangan sampai terbawa emosi. Ada yang mungkin jadi kalau untuk emosi itu saya udah sering sih Pak. Gitu. Iya, jadi banyak SMS juga yang kurang enak lah untuk dibaca.
bahkan kalau saya biasa pertemuan bersama, bahkan pernah ada peristiwa kita ada pertemuan di kabupaten kan, ada pegawai yang sampai protes keras, teriak-teriak ke kami, menyalahkan kita. Jadi Teriak begitu. iya, jadi Teriak apa? mungkin karena mungkin masalah pangkatnya tidak dinaikkan seperti itu kemarin. Oh, jadi dia protes. Jadi ingin naik pangkat tapi belum bisa karena ketentuannya dia belum penuhi, termasuk Iya, tadi angka kredit tadi lupa. Iya. Jadi ini yang sekarang menjadi kendala utama teman-teman, khususnya pejabat fungsional ya. Iya. Seluruh, karena kita juga sudah dialihkan, termasuk Panto sudah resmi juga jadi pejabat fungsional. Nah, Iya. ini karena salah satu syarat naik pangkat adalah terpenuhinya angka kredit, sehingga ya mau nggak mau tidak tahu menyusun ya harus bisa untuk mengumpulkan angka kredit itu. Karena kalau tidak mau dan tidak bisa, otomatis akan menghambat karirnya teman-teman pejabat fungsional itu sendiri. Nah, sedangkan kita lagi nggak mau lagi menerapkan yang pungli-pungli tadi. Kita di sini masa kita udah kemarin SEPI berusaha untuk menghilangkan praktek-praktek pungli tadi. Saya kira aja buku gitu. Ayolah, 1.000 Nah, salah satu sebenarnya yang bagus juga ini. paling apa tuh? Anti pungli. Sebenarnya bukan anti pungli sih. Kita meminta juga ya. Kita nggak pernah meminta ke teman-teman karena ini sebenarnya dimanapun pasti ada, khususnya di kepegawaian Pak. Itu kan sebenarnya tempat yang paling rawan pungli tadi. Pungli tadi. Kepegawaian itu tempat rawan paling pungli. Kami di teman-teman di kepegawaian kalau mau cari duit cepat banyak bisa sebenarnya di kepegawaian, tapi kan kami sudah komitmen sama teman-teman di kepegawaian, tidak ada yang seperti itu. Ada komitmen. Dari kemarin sejak atasan saya juga Ibu Alia memang sudah memberikan kita bimbingan juga. Kita di sini tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau di tempat lain BKKBN tidak ada lagi pungli begitu ya? Tapi justru banyak yang kita nggak meminta tapi dikasih. Ini yang kadang kita kebingungan. Jadi iya, maksudnya gini. Jadi kepegawaian ini kan banyak bersangkut dengan kesejahteraan atau nasib manusia pantai. Jadi kadang teman-teman itu kalau kita sudah memberikan apa misalnya kita sudah melakukan proses kenaikan pangkatnya, proses pensiunnya, mereka pasti kan atau mencairkan tungking, mereka pasti senang sekali sama kita kan. Mereka berterima kasih, maksudnya berterima kasih, dan terima kasihnya itu tanpa kita meminta, mereka memberi sesuatu gitu. Yang mungkin kalau bahasa sekarang dalam bentuk mungkin di sini mungkin bisa jadi paket gitu. Ikan kering gitu. Bahkan duit bisa juga, Panto. Jadi kita nggak munafik juga sebenarnya, Panto. Jadi kemarin itu banyak mungkin ya saya kurang tahu ya teman-teman sebelumnya seperti apa saat prosedur seperti apa di tempat lain, tapi intinya di sini kita tidak pernah meminta ya, tidak mengharapkan seperti itu. Tapi kalaupun ada yang memberi memberi secara ikhlas, kita juga tidak berusaha untuk memberikan ke yang lebih butuh seperti itu. Tapi kita selalu menyampaikan ke teman-teman, intinya tidak perlu memberikan tidak perlu ke provinsi. Janganlah kalau bisa ya. Janganlah kalau bisa, karena itu tadi gratifikasi itu yang kita hindarkan, karena kita tidak tahu nih teman-teman maksudnya memberi sebenarnya ucapan terima kasih atau memuji atau bukan memuji. Saya takutnya gini Pak, setelah ada nanti masalah kemudian hari tiba-tiba apa yang mereka beri kemarin itu dia ungkit kan, kan bahaya juga itu. Tapi ya jujur sih kemarin juga sempat ada yang ada juga saya yang terima, ada yang saya terima kayak mungkin ada kasih kue, ada
kasih bingkisan, tapi ya tergantung juga apa ya, kondisinya, situasinya orang ini maksudnya apa ini. Tapi setelah itu kita harus sampaikan ke yang bersangkutan, tidak perlu bahwa tidak seperti itu di BKKB ini ya. BKKB ini aduh, takut saya sama Ibu Dewi ditangkap dan sebenarnya bukan sama Ibu Dewinya, tapi memang ya, itu sudah tugas kita kan, tugas kita untuk untuk melakukan pekerjaan administratif yang begitu. Saya ada beberapa juga laporan kok ke Ibu Dewi tentang ke bagian pengawasan yang saya terima, ada kok yang sudah jadi masuk. ada yang memberikan gratifikasi begitu dilapor juga ya. Ada harus dilapor. Bahwa memang ada yang dilapor, ada yang enggak mungkin. Tergantung situasi. Tapi memang komitmen sudah ada bahwa kita tidak menerima yang seperti itu. Intinya kita nggak meminta ya. Kita nggak meminta. Kemarin kan kita banyak juga kasih naik pangkat tanpa meminta imbalan apapun. Gitu. Ya kalau di tempat lain saya nggak tahu. Ya. Sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau ada pegawai-pegawai begitu yang kepala batu mungkin yang susah diurus itu, bagaimana triknya itu teman-teman di kepegawaian? Contoh kayak mungkin dia sudah mungkin mau naik pangkat atau mutasi begitu, harus urus ini urus itu, tapi dia masih malas-malas begitu. Kira-kira teman-teman di kepegawaian itu bagaimana trik-triknya? Ya itu tadi untuk mengatasi itu. Iya. Jadi banyak memang kemauan teman-teman pegawai ya, di BKKBN yang semuanya kami tidak bisa proses sesuai permintaannya. Ya. Karena kami ini kan juga hanya sebagai pelaksana Pak Anto ya. Ya. Artinya permintaan itu kan ada prosedurnya kan, mulai dari kepala mungkin ke eselon 3-nya. Apa perintahnya, apakah bisa diproses atau tidak, termasuk mutasi-mutasi tadi. Kalau memang tidak disetujui oleh atasan atau pimpinan ya, otomatis kami sebagai pelaksana tidak akan proses. Nah, kadang permintaan-permintaan ini yang agak berat kami selalu dianggap juga bahwa mempersulit apa segala macam. Padahal mungkin tidak seperti itu Pak ya. Kami cuma berusaha menjalankan sesuai dengan prosedur ya. Menjalankan sesuai prosedur yang maksudnya ada. Inovasi-inovasi yang lain ada enggak selain menjalankan prosedur begitu? Kan biasanya ada teman-teman yang mungkin saya serahkan penuh saja ke teman-teman kepegawaian. Terserah mereka yang atur. Ini perihal mutasi ini. Mutasi, naik pangkat, angka kredit termasuk. Kalau kenaikan untuk mengurusi pegawai-pegawai yang susah diatur lah. Ada enggak inovasi teman-teman? Kalau menyangkut pegawai yang susah diatur ini kan berarti lebih dekat ke masalah disiplin ASN mungkin. Oh, disiplin, iya. Masalah disiplin ASN. Disiplin. Jadi ini juga yang jadi apa ya? Ini sebenarnya bukan hanya di BKKBN itu sendiri, tapi menyangkut masalah disiplin ASN. Kalau kita mau bahas secara secara umum ya, memang ASN ini banyak yang tidak bisa diatur. Banyak ya. Termasuk banyak yang tidak bisa, termasuk saya juga mungkin ya. Tadi ya memang kalau dibilang PNS tidak bisa diatur sebenarnya bukan dari PNS sendiri yang bilang itu, tapi mungkin masyarakat secara umum mengatakan bahwa citra PNS itu memang kurang bagus mungkin. Jadi tapi ya pada faktanya mungkin menjadi PNS juga ternyata banyak favoritnya Pak Anto ya. Kalau dibilang masyarakat mengatakan bahwa PNS itu susah diatur, kurang disiplin, tapi faktanya mungkin menjadi PNS itu adalah profesi yang diidam-idamkan di Indonesia ya. Kan kalau rekrutmen CPNS kan luar biasa. Jadi memang kalau masalah disiplin ASN kan kita sudah ada aturan khusus ya. Ada aturan khusus tentang disiplin ASN di PP 53 tahun 2010. Di situ kita dalam
proses misalnya memeriksa dari tahap pemanggilan BAP dan penjatuhan hukuman di sini kita tetap mengacu kepada aturan tersebut. Tapi yang namanya ASN pada intinya ketika melakukan suatu tindakan pelanggaran termasuk yang Pak Anto bilang tadi susah diatur, ya itu tentu harus ada pembinaan awal dulu. Pembinaan awal itu wajib dari atasan langsung. Jadi atasan langsung itu juga punya tanggung jawab besar untuk nggak semata-mata langsung dilempar ke kepegawaian, Pak Anto. Jadi kalau semua segala sesuatu ASN itu dilempar ke kepegawaian, wah itu luar biasa Bonyok. sibuknya kepegawaian. Jadi pembinaan awal itu tetap di atasan langsung dulu untuk membina bawahannya. Nanti ketika memang ASN ini sudah level apa ya, level pelanggarannya sudah naik lebih tinggi, ya itu boleh kita libatkan tim kepegawaian, pengawasan, kita sama-sama untuk membina ASN. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Nah ini juga mungkin masih lemah juga memang untuk penjatuhan hukuman disiplin itu mungkin kalau berbicara yang tadi ASN susah diatur, ya mungkin salah satu penyebabnya tadi karena mungkin penjatuhan hukuman itu yang masih kita kurang ya, mungkin pada prinsipnya mungkin orang Indonesia ini terlalu baik-baik lah. Artinya mungkin rasa kemanusiaan. Ini memuji diri sendiri atau bagaimana ini? Enggak, kalau penjatuhan hukuman itu kan bukan wewenang kepegawaian semata, gitu. Tapi itu banyak ada tim, penyangkut tim. Tidak bisa kepegawaian langsung memberikan jatuhan hukuman. Jadi kami hanya menjalankan sebagai pelaksana SOP-nya seperti apa, tapi lagi-lagi wewenangnya nanti itu ya secara bertingkat dari atasan langsung dulu, kemudian ada mungkin kalau sudah levelnya sudah sedang berat bahkan bisa langsung sampai ke pusat, ke PPK seperti itu. Oke, jadi bro, ini selama di BKKBN itu pasti banyak lah suka duka yang dialami. Iya. Itu kira-kira apa saja itu, bro? Ya, suka duka yang dialami selama kerja di BKKBN. Kemudian apa yang ingin Anda capai dengan masuknya Anda sebagai PNS di BKKBN? Ada enggak target-target begitu? Ya, kalau suka duka banyak ya. Sukanya itu mungkin masuk itu banyak berhubungan dengan orang ya. Jadi itu jarang juga orang kita bisa mendapatkan posisi yang seperti itu mungkin ya. Yeah. Bahkan mungkin banyak orang menghindari posisi di kepegawaian. Posisi mengurusi orang-orang. Iya, karena kan orang-orang yang banyak maunya. Iya, karena menghadapi banyaknya orang dengan sejumlah karakter yang berbeda ini, apalagi saya karakternya bukan asli sini juga, kan jadi sebuah tantangan juga untuk bagaimana bisa mengontrol diri berbaur dengan pegawai-pegawai yang memang asli daerah sini ya. Yeah. Jadi itu yang memang agak sulit ya. Terus terang saya juga kadang kalau dibilang emosi juga ya kadang juga seperti itu. Jadi mungkin teman-teman PMKB juga bahkan banyak menganggap bahwa kurang senyum ini Pak Syafi'i ini kurang senyum padahal mungkin itu bawaan diri saja. Gitu. Kalau sukanya mungkin ya seperti itu ya, tapi masih banyak lah. Artinya bertemu dengan pegawai-pegawai di BKKBN dengan ragam yang banyak, dengan dengan kepribadian yang banyak itu sudah menjadi sebuah kesenangan buat saya. Apalagi saya di sini kan perantau ya. Di Palu ini kita merantau, tapi keluarga BKKBN kemarin luar biasa bagus karena saya juga kemarin sempat bisa dibilang jatuh sakit pantainya gara-gara
ya mungkin gara-gara mengurus peralihan itu ya. Gara-gara capek. Gara-gara capek ya, ternyata diagnosanya gara-gara kelelahan ya. Kelelahan, naiklah asam lambung masuk rumah sakit. 300 berapa tadi? 360 56. 56. Wih. Peralihan. Jadi itu memang masa-masa berat ya, karena banyak sekali berkas-berkas yang harus disiapkan dari plan itu, dari tahap BAP-nya, karena waktu itu juga memang mengumpulkan seluruh bupati seluruh Sulawesi Tengah untuk bertanda tangan penyerahan. Jadi banyaklah tahap-tahap peralihan itu yang memang membuat beban kerja waktu itu naik sehingga sakit, tapi alhamdulillah juga dukungan dari teman-teman di kantor, perhatian teman-teman luar biasa, sehingga saya ucapkan juga terima kasih. Selama ini sudah banyak membantu lah teman-teman di kantor, karena saya secara pribadi juga bisa dikatakan ya, tidak ada keluarga juga di sini. Ada mungkin tapi mungkin bukan keluarga yang terlalu dekat, karena jadi teman-teman BKKB ini adalah keluarga terdekat saya. Jadi ketika ada masalah, termasuk Pantau kemarin, membantu. Saya lagi. Banyak membantu lah waktu masa-masa, tahu lah Pantau masa-masa sulit. Oke. Jadi Kalau duka apa yang ingin Anda capai? kalau Kerja di BKKBN itu sebenarnya apa yang ingin Anda capai? Jadi PNS itu apa target Anda ke depan? sebenarnya kalau target sih sebenarnya kemarin jadi PNS itu bukan jadi prioritas utama ya, sehingga pas masuk target pun alhamdulillah dapat gaji sudah. Intinya dapat kerjaan dulu lah daripada nganggur. Kemarin kan sebelum saya di BKKBN saya kan mengajar, jadi mengajar. saya guru juga dulu Bang. Jadi saya dulu pernah guru honorer begitu. ya, guru yang salah satu di Sekolah swasta. SMK Hartika Buana Makassar, mengajar di situ. Jadi pengalaman mengajar juga ada sekitar 2 tahun. Jadi tiba-tiba alhamdulillah kami dipilih di sini. Target untuk lulus menjadi PNS saja itu sudah luar biasa. Ya, artinya sudah membuat orang tua bangga, senang. Itu target hidup ya, yang target itu saja sih. Kalau tapi target secara pribadi belum sih. Artinya cukup membahagiakan orang tua itu menjadi target. Orang tua dulu target utama. Orang tua bahagia itu sudah indah sekali dirasa. Betul sekali. Oke, mantap. Pak Anto juga seperti itulah. Amin. Oke, Bro Api, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Nanti jangan kapok-kapok saya undang lagi. Ditanya-tanya lagi masalah rongrongan, teror-teroran, telepon tengah malam. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Anto. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Amin. Rencana itu keren. Lihatlah ke sana. Mana?